Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan lantunan kalamullah bisa menghadirkan rahmah Allah dan barokah pada majelis kita pada malam hari ini. Kita santai, maka monggo hidangan yang sudah ada di hadapan seadanya dinikmati. Selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari Sohibul Fadilah tuan rumah, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Magetan. Kepada yang terhormat Ustadz Ainur Rafiq dipersilakan. Berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua bisa bersama-sama bermujalasah di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus beliaunya Ketua MUI MUI Magetan, Romayai Ki Haji Fatoni engkang kula takzimi, Bapak Bupati Magetan, alhamdulillah yang sampun rawuh sudah bergabung bersama-sama kita di majelis ini. Selamat datang Pak Bupati. Beliau berkejaran dengan dari satu agenda ke agenda yang lainnya. Baru datang dari Malang dan alhamdulillah langsung ke sini. Sudah beberapa kali beliaunya ke sini, alhamdulillah. Aktif untuk mengikuti kegiatan kita. Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh generasi milenial kita. Bedah buku yang juga sudah pernah kita laksanakan di pondok ini. Termasuk ini Pak Bupati, kegiatan yang juga kita laksanakan beserta para kaum kolonial, generasi muda dan generasi tua. Alhamdulillah, Bapak-bapak dari unsur Forkom Pimca, alhamdulillah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, juga Pak Kapolsek. Pak Camat ini partner perintis Pak Bupati. Beliau di sini waktu di Kelurahan Bulukerto juga merintis karir. Lek kula merintis babat alas ngono iki.
Selamat datang kembali Pak Camat di Magetan. Bapak-bapak dari semua unsur ormas, alhamdulillah kemarin kita sudah silaturahim ke semuanya, berkejaran dengan waktu, termasuk juga ke Mas Yai Susanto, karena masih muda Pak, jadi saya panggil Mas. Sudah silaturahim ke sana, alhamdulillah. Bapak Ketua PDM yang baru Magetan, sampun rawuh nggih. Oh, oke. Alhamdulillah. Dari Dewan Dakwah, dari MTA, alhamdulillah sampun rawuh. Dari Persis, dari FKM, dari PSM. Jen PSM napa KUA. Alhamdulillah sampun rawuh sedaya. Kami ucapkan selamat datang Bapak-bapak, ibu-ibu, juga tak lupa yang paling cantik Bu Lura, alhamdulillah. Selamat datang di kampus Pondok Pesantren Hidayatullah. Kami sangat senang, sangat bangga, meskipun andai kata, kalau misalnya ada yang tidak bisa hadir, kita juga maklum. Nyun ngapunten, soalnya sangat mendadak undanganipun. Datang Pak Bupati hari Jumat kemarin, datang Mbak Fatoni hari Sabtu kemarin, datang lintu-lintune nggih nembe 1-2 hari ini. Bahkan silaturahim ke Mas Yai Susanta itu baru kemarin. Oh, kalau nggih Mbak Yai nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semangat kita adalah bahwa ya karena acara ini sudah kita musyawarahkan sedemikian rupa dan kita sepakati untuk dilaksanakan di tempat lain, maka agenda yang sudah kita rencanakan tidak boleh sampai gagal, harus tetap bisa kita laksanakan. Dan alhamdulillah akhirnya meskipun dengan sangat terbatas waktu, akhirnya bisa kita laksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Magetan ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semangat kita untuk acara kita, agenda kita ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kenapa kita ngajak seluruh komponen masyarakat termasuk ormas ini, dari Nahdliyinya, dari Muhammadiyahnya, dari Dewan Dakwahnya, dari MTA-nya, dari Persisnya, dari FKM-nya, dari PSM-nya, semua kita ajak. Semangat kita semata-mata adalah supaya kita semua ini menjadi satu kesatuan dalam sebuah kebersamaan. Apatah lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita lihat akhir-akhir ini menjelang Pilpres, Pilgub, Pilbub tahun 2024, yang agenda itu 1 tahun yang akan datang, tapi ramenya sudah luar biasa. Apalagi kalau kita lihat berita-berita, kabar-kabar di medsos itu luar biasa. Jadi yang sana menjelekkan yang sini, yang situ menjelekkan yang sono, itu sudah menjadi, sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah.
Nah, kita tidak kepingin lagi terjadi bahwa suasana masyarakat kita ini ya terjadi seperti halnya pilpres yang sebelumnya. Jadi ada istilah kadrun, ada istilah cebong, ada istilah normal ini kampret. Nah, insya Allah dengan kumpulnya kita semua ini dalam proses takliful qulub, menyatukan hati di antara kita semua, sehingga terjadi kesepemahaman kita. Maka kalau atasannya akur, adem, ayem, insya Allah akan nular terus ke bawah. Tapi kalau yang di atas juga karena tidak diawali dengan tafahum, proses takliful qulub, maka bisa jadi karena tidak saling mengenal sehingga yang terjadi hanya saling mencurigai. Saling mencurigai. Kata Mas Yai Susanta gitu. Enggih Yai. Karena kita itu tidak pernah ketemu. Proses takliful qulub kita tidak berjalan. Proses tafahum kita juga tidak berjalan. Sehingga akhirnya isinya cuma antara yang satu dan yang lain itu saling suudzon. Karena saling suudzon itu sehingga akhirnya ya pokoknya curiga mencurigai saja. Nah, insya Allah sekali lagi mudah-mudahan dengan momentum seperti ini ya, kebersamaan yang kita bangun ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan yang terakhir. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan silaturahim berikutnya. Sehingga di antara kita semakin erat, begitu juga nanti jamaah kita juga akan semakin akur insya Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dimulakan salah, ya mudah-mudahan ikhtiar awal kita ini menjadi momentum penting untuk mempersatukan jamaah kita, umat kita ini. Diawali dari Magetan, mudah-mudahan nanti nular ke yang lain-lainnya insya Allah. Sehingga negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun pemimpinnya, ya tentu kita sebagai orang yang beriman, kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala agar pemimpin kita itu nanti adalah pemimpin-pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh. Insya Allah kalau soleh itu amanah pasti. Nah, cuma kalau nanti yang terjadi ya yang sebaliknya, ya kita tetap harus taat karena sudah dipilih bersama. Makatan yang bisa kami sampaikan, dan tak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah berpartisipasi untuk kegiatan acara kita ini. Ada Pak Sulidaim, ada Pak Misbahul Huda, ada Pak Basuki Bagusalam. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasinya sehingga acara ini bisa kita selenggarakan dengan baik insyaallah. Dan tak lupa kepada seluruh panitia kami ucapkan jazakumullah khairan atas kerja kerasnya, dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan ya, diterima oleh Allah SWT. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Sedikit informasi, jadi gedung yang ada di kanan kiri panjenengan semua ini adalah gedung SMP SMK Al-Qolam Pondok Pesantren Hidayatullah. Jadi monggo kalau ada yang mau berkenan untuk menyekolahkan putra-putranya, baru khusus untuk putra Pak, putra-putranya ke sini, monggo masih ada kursi kosong, monggo segera diisi. Terima kasih, mohon maaf. Hadirin majma'in, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kata sambutan dari tuan rumah Pondok Pesantren Hidayatullah Magetan Ustadz Aidil Rafiq. Sekalian sekarang ini santai sekali lagi, monggo yang dihidangkan sambil dinikmati. Kita mohon ada sepatah kata kalimat halal bihalal mewakili ormas-ormas yang ada di Kabupaten Magetan. Kita hadirkan banyak tapi tidak mungkin akan kita beri semuanya gitu untuk bicara. Kita mohon pertama dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama mewakili NU, monggo panjenengan pun Bapak Yai Ansori dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Magetan beserta Forkompinda yang hadir, yang kami hormati Shahibul Hajat, Shahibul Bait Pondok Pesantren Hidayatullah Magetan, yang kami hormati Forkompinca Kecamatan Magetan, yang kami hormati saudara-saudara kami dari organisasi Islam se-Kabupaten Magetan yang hadir pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas ridhonya semata kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri yang diberikan oleh Allah ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, singkat insyaallah kami matur. Pertama, kami mohon maaf bahwa Ketua PCNU tidak bisa hadir pada malam hari ini karena ada acara yang lebih dahulu, sehingga mewakilkan kepada saya. Kalau tadi disebut-sebutkan Pak Kiai Susanto, hasil konferensi 2022-2027. Aslinya Kartoharjo beliau. Kalau saya yang mewakili asli Mojopurno. Maksum Ansori asli Mojopurno. Ini sama saudara tua saya Muhammadiyah, Mawakimun, sudah lama sekali. Sehingga beliau menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, saya atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan menyampaikan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim minna aizin wa faizin al maqbulin. Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadah kita khususnya selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan hasil dari Ramadan bisa kita laksanakan terus meningkat ibadah ubudiyah, amaliyah, sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan terus menerus bisa kita bina. Alhamdulillah PCNU saat ini hasil dari konferensi kemarin SK-nya sudah turun tetapi belum dilantik. Sama dengan saudara tua kami ini kemarin baru musda juga, mungkin juga belum dilantik. Nah ini ya Mas Samsul ya kemarin ya, saya juga hadir kemarin. Ini mudah-mudahan nanti amanah semuanya. Kami mohon doa restunya untuk pengurus PCNU periode 2022-2027, mudah-mudahan kami diberi kekuatan lahir batin oleh Allah
mendapat amanat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat sampai 5 tahun ke depan bisa melaksanakan hasil-hasil dan program-program Nahdlatul Ulama untuk PCNU Magetan periode tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Sohibul Hajat, Sohibul Bait, ya. Ini menggarisbawahi saja. Memang ini sudah tahun politik seperti ini. Kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama tentu saja mengajak semua elemen masyarakat, khususnya organisasi Magetan ini, kita jaga betul Kabupaten Magetan. Apapun yang terjadi, marilah kita sebagai pimpinan-pimpinan organisasi di Magetan ini kita jaga Magetan betul-betul. Supaya aman, supaya tentram, beda politik, beda pilihan monggo, tetapi Islam mari kita jaga sesuai dengan organisasi kita masing-masing. Insya Allah kalau stabilitas politik di Magetan ini aman, insya Allah pembangunan di Magetan akan berjalan dengan baik. Pak Bupati bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, Pak Camat juga dengan baik, Pak Desa juga dengan baik, dan kita yang punya organisasi juga insya Allah akan aman, akan bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, insya Allah kalau Magetan aman tentram juga akan bisa melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Tentu inilah ajakan kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama kepada semua elemen masyarakat, khususnya organisasi-organisasi semangat yang ada di organisasi Islam yang ada di Magetan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Mohon maaf, dan sekali lagi doakan kami mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini PCNU bisa melaksanakan tugas yang berat justru menghadapi tahun-tahun politik secara nasional maupun regional ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wal-afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kalimat halal bihalal dan juga sapaan dan bisa kita paham dan akhirnya bisa semakin merekatkan ukhuwah di antara kita. Selanjutnya kita ikuti dari perwakilan pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan. Panjenenganipun Ustadz Samsul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Magetan beserta jajaran Forkompimda. Yang saya hormati saudara-saudaraku jajaran pengurus Ormas Islam yang ada di Kabupaten Magetan dan segenap para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Izinkan pada awal saya menyampaikan ini, saya ingin memperkenalkan diri kepada panjenengan semuanya. Kalau tadi dari saudara kami dari PCNU menyebutkan ketuanya berada di wilayah Kartoharjo. Secara kebetulan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Magetan itu nggih blok Etan Pak Bupati. Saya beralamat di Desa Panggung, ya, RT 12 RW 03 Panggung Barat Magetan. Jadi nanti kami bisa lebih sering sharing dengan ketua PCNU Magetan. Itu sekilas perkenalan saya. Kemudian yang kedua, pada kesempatan malam pada ini secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Forkompimda, Bapak Bupati, Bapak Kapolres kemarin dan juga Dan Ramil yang telah mensupport mendukung kegiatan Musda, Musyawarah Daerah Muhammadiyah Magetan yang ke-14 yang pada tanggal 14 Mei kemarin. Saudara kami keluarga besar Muhammadiyah Magetan memberikan kepercayaan kepada kami, kepada saya untuk memimpin membawa Muhammadiyah Magetan 5 tahun ke depan. Seperti yang disampaikan saudara kami dari PCNU tadi,
Saat ini proses kami sedang proses untuk penetapan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan kami juga sedang menuju atau menunggu penetapan dan juga pengukuhan. Kemudian yang ketiga, saya mengibaratkan bahwa negara kita, Nusa Pak Bupati, negara kita itu adalah seperti seekor burung. Bisa kita lihat burung itu ada kepala, ada 2 sayap, ada ekor, dan juga ada 2 kaki. Kesemuanya itu merupakan satu sistem dan satu kesatuan. Burung tidak akan bisa terbang kalau sayap kanan kirinya itu salah satu ada yang sakit. Sayapnya sehat tetapi nun sewu kepalanya juga sakit, maka juga tidak akan bisa terbang secara maksimal. Nah, sayap dan kepala itu dan juga mungkin kaki itu saya ibaratkan adalah kita semuanya, saudara-saudara kita, ormas-ormas Islam yang ada khususnya di Magetan. Nah, ada satu bagian pokok yang harus kita perhatikan, yaitu mohon maaf, buntut atau ekor. Buntut atau ekor itu adalah sebagai pengendali dan penyeimbang. Buntut atau ekor itu pengendali seimbang. Harapan kita siapa itu? Adalah kita, tokoh ulama dan juga para kiai dan juga tokoh masyarakat. Artinya apa? Harapannya tokoh masyarakat, kiai, ulama itu sebagai penyeimbang antara apa? Sayap kedua, kepala dan juga pemerintahan. Maka pada kesempatan ini kami pun juga sama seperti saudara kami dari PDNU, kami pun juga di Muhammadiyah Magetan insya Allah akan bersinergis bersama-sama dengan pemerintah dan juga segenap aparat untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan agenda kita tahun 2024 secara sejuk, kemudian dan juga tenang, ayem, dan juga memberikan nilai kebersamaan untuk khususnya di Kabupaten Magetan, khususnya dari saudara kita dari umat Islam. Dan terakhir, izinkan pada kesempatan ini atas nama pribadi dan juga keluarga besar Muhammadiyah Magetan yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalimat halal bihalal disampaikan oleh Ketua BDM Muhammadiyah Kabupaten Magetan. Selanjutnya kita mohon dari perwakilan dari pesantren Sabil Mutakin, panjenenganipun Mbah Joyo Wakimun, mohon untuk bisa menyampaikan kalimat halal bihalalnya mewakili PSM. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Pak Bupati, alhamdulillah Pak Bupati yang sungkemi Pak tadi Ketua MUI yang belum mati, Pak Komite, Pak Camat, Pak Dandan, Pak Kapolsek, Bulunah yang mentingin, para alim, para ulama, ingkang minulya, para jamaah sedaya yang dirahmati Allah. Ungkapan yang sama disampaikan oleh Ketua PCNU Kadang Kaula Pak Ansori, Akibidi Muhammadiyah, Pak Samsul, sami ungkapan yang sama. Kaula mewakili pesan yang bermutakin aturaken wilujeng yakin. Mugi kita tak sami ibadah kita dipun tampi dening Allah, lantuk dipun Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon maaf lahir dan batin. Pindah kedua, beda agama adalah sunnatullah. Sehingga ada lakum dinukum waliyadin. Beda amalan organisasi apapun ada lana amaluna lakum amal. Ini sesuai dengan yang penting kita lillah. Beda organisasi, beda partai politik adalah sesuai juga dilindungi oleh undang-undang regulasi yang ada. Berada kita konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai umat yang sama, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita sama, kiblat kita sama. Kenapa kita harus olok mengolok? Ada cebong, ada kampret. Supaya gagasan dari saudara kami, Buta Taufik, alhamdulillah di momen yang sangat tepat dan baru kali ini
sakjek dublek apa Pak Bupati? Sakjek dublek ini apa? Pak betul Pak Samsul. Selama ini Bali ini ada dikumpulkan ormas yang ada di Magetan. Kalau yang mengumpulkan MUI itu wajar. Yang mengumpulkan Ustadz Rafiq yang di Hidayatullah yang malam ini kita bisa kumpul pondok pesantren yang dianggap mungkin ada kekanan-kanaan mungkin. Ada yang kiri-kirian tapi saat ini kita tidak boleh ngomong kanan ngomong kiri, kita sama-sama umat Islam. Alangkah indahnya kita bersatu dalam konteks sama-sama diilahi kalimatillah. Insya Allah akan dia akan didekati domoye. Ini hadapan kami untuk ditindaklanjuti berikutnya. Mohon nanti mungkin saat ini yang undang Ustadz Rafiq. Berikutnya mungkin yang undang Pak Potoni diajak ke Poncol. Tidak apa Pak Potoni. Ya kan? Ben ngerti. Yang mungkin dalam barat pas belum pirsot Pak Potoni pondok dahulu Poncol belum tahu. Mungkin juga akan diundang ke Pak Nurhani, diundang ke ahli kelas yang ada di Manten, tidak masalah. Yang penting kita bersama-sama apabila kita undangan sifatnya silaturahim, kita tanggalkan baju kita, kita tanggalkan identitas kita. Kita adalah Islam, Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah kalau kita satu Magetan ini kita guyup, kita kena bupati ini mungkin apa program awal itu enteng penak. Dan bis antar umat Islam padu dan lain-lain sing NU ngolong-ngolong Muhammadiyah mau NU wis penadang munafik. Momen yang tepat ini kita batasimu bikabli jamiah. Monggo bersama-sama kita untuk satu dalam konteks diilahi kalimatillah, bersama-sama menegakkan agama Allah. Makatan yen pangapunten saya kawula mewakili kanca enten sesepuh kula Kyai Nurul Islam saiki nggih barat niki wis tokoh barat kabeh malam ini. Ada NU barat Muhammadiyah Mbak sesepuh PSM nggih Pak Kyai kawula nggih nawuh saking barat juga. Pangapunten saya kawula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini mohon maaf sekali tidak bisa kita lanjut untuk Bapak saudara-saudara di ormas yang lain karena waktu. Mohon maaf karena waktu. Mudah-mudahan dari 3 saudara besar kita ini sudah cukup mewakili. Pokoknya kalimatnya sama insya Allah, saling memaafkan dan ingin persatuan umat. Selanjutnya acara yang ke-5, mari kita ikuti kalimat sambutan dan sapaan halal bihalal dari panjenenganipun pimpinan Kabupaten Magetan yang terhormat Bapak Bupati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata pada malam hari ini kita dapat hadir dalam acara silaturahim dan halal bihalal di Pondok Pesantren Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Magetan Bapak Yai Fatoni, yang kami hormati Sohibul B Yai Ainur Rafiq. Saya mau lihat panggil Mas itu ya apa cah cah. Ingkang kula hormati taklimi para yai, ingkang kula hormati seluruh organisasi Islam yang hadir, ormas Islam yang hadir pada malam ini dan hadirin hadirat yang berbahagia. Saya selaku Bupati Magetan sama sebagaimana disampaikan yang di awal juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Dan insya Allah kebetulan jabatan saya akan berakhir tanggal 24 September yang akan datang. Tentu 5 tahun itu saya banyak kesalahan, banyak kekurangan sebagai manusia biasa. Pada kesempatan ini saya mohon maaf lahir batin. Dan mudah-mudahan kita masih diketemukan di bulan yang penuh berkah dan ampunan sekaligus halal bihalal di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan
selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga atas nama Kabupaten mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi Ormas Islam yang telah ikut membantu kesejukan yang ada di Magetan ini. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan kita ini semakin lama semakin bagus. Kemarin saya laporkan ketika pertemuan dengan MUI sama Romo Yai Fatoni dengan seluruh MUI di kecamatan, atas bantuan panjenengan semua ormas Islam yang ada di Magetan ini, kehidupan di Magetan ini demikian selama semakin baik. Terbukti bahwa kalau tahun-tahun kemarin itu kita ini di dalam ketertiban dan ketentraman, kita ini selalu nomor 2 biasanya setelah Lamongan. Selalu nomor 2, kalau tidak nomor 2, nomor 3. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2022 ini, kemarin kita sudah dinyatakan bahwa Magetan nomor 1 se-Jawa Timur. Ini adalah bentuk implementasi ya, dari kerukunan ormas Islam yang ada di Magetan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dumateng panjenengan sami yang telah ikut memberi warna kesejukan di Kabupaten Magetan ini. Ini rumah kita, tanah kelahiran kita, kita hidup di sini, wajar kalau kemudian kita menjaganya. Romo Yai Wagimun kalau mau matur nuwun ingkang kathah panjenengan sampun mimpin Indonesia Raya. Saya jadi terharu gitu ya. Karena pada waktu Sumpah Pemuda tahun 1928 ketika Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu mau dinyanyikan tangga pada waktu Sumpah Pemuda itu karena ada polisi Belanda waktu itu, pimpinan rapat tidak berani, tidak mengizinkan. Akhirnya diambil jalan tengah yang tidak dinyanyikan tetapi musiknya pakai biola saja. Jadi liriknya tidak dinyanyikan. Demikian perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan itu ya, dengan penuh darah dan air mata, keberanian para pejuang, kewajiban kita sebagai penerus ini adalah untuk menjaganya. Ini rumah kita. Bapak, Ibu yang kami hormati, Yai Ainur Rafiq tadi menyampaikan, ini sudah dekat dengan tahun politik. Oh, Mas Basuki, matur nuwun rawuhipun. Kita ini kadang aneh, ya. Pilpres yang ada calonnya ada, presidennya ada di Jakarta, kemudian kita yang ada di sini, ini secara teoris sebenarnya sumbunya jauh. Seandainya mercon itu sumbunya panjang, mestinya ya antara presiden yang akan dipilih, anggota DPR yang dipilih, ikatan emosionalnya tidak terlalu dekat. Artinya sumbunya demikian panjang. Tetapi dengan adanya teknologi ini, teknologi yang namanya era digital ini, yang jauh itu menjadi dekat. Ya, seolah-olah itu dekat dengan kita. Malahan sebaliknya yang dekat menjadi jauh. Yang kemudian menjauhkan kita semua. Inilah yang harus dipahami oleh kita bersama. Ya, bahwa yang namanya teknologi ini harus disikapi secara dewasa. Pada kesempatan ini nyontuko ingkang kathah, kalau saya agak menyinggung sedikit, kebetulan saya dulu berkarir lama di Kementerian Kominfo, termasuk yang pengambil kebijakan. Saya kalau lihat gini ini, lihat apa itu alat ini itu merasa berdosa juga gitu ya, ikut berdosa waktu itu. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan kita ini ternyata
kemudian ada mudaratnya. Salah satunya begini, mohon maaf. Kalau di China itu tidak sebebas kita, tidak bebas seperti kita. Negara kita ini negara yang paling bebas. Saya katakan paling bebas di dunia, mungkin begitu. Saking bebasnya hanya satu yang tidak boleh. Satu, yaitu mengatakan tidak boleh. Gitu ya. Jadi nek pengen opo entuk ya ning Indonesia iki gitu ya. Nyeneni wong ya entuk, ngelokne wong ya entuk. Ya, ngonek-ngonek nih anu ya entuk. Dan itu tidak akan terjadi di negara lain. Kenapa? Nyontok kok, ini termasuk kelemahan saya waktu kami masih di Jakarta dulu. Begini Bapak Ibu yang kami hormati. Dulu cara berpikir kita adalah begini. Orang miskin, orang bodoh, orang tertinggal itu bukan karena tidak punya uang, karena tidak punya tanah, tetapi akses informasi yang tidak punya. Jadi secara teori komunikasi bahwa orang tertinggal itu karena akses informasinya yang mahal. Oleh sebab itu akses informasi harus dipermurah, dibuat murah. Gitu. Coba berjenengan kali. Di Indonesia itu begitu ada situ kemiskinan, pasti akses informasinya susah. Pasti akses informasi. Oleh sebab itulah kemudian kita membuat kebijakan waktu kami di Jakarta dulu. Kalau begitu dipermurah. Caranya gimana? Telepon itu kartu perdanya di 10.000 aja, 5.000 boleh. Ya. Dan itu tidak terjadi di negara lain. Nyontok kok. Di negara lain itu begitu lahir nomor teleponnya 1, ya sudah sampai besok 1. Makanya di negara tertentu seperti Korea Selatan, di Amerika itu kalau tidak salah 3 kali selama hidup itu bisa berganti nomor. Kalau itu terjadi, tidak akan terjadi di Indonesia itu misalkan mama minta pulsa, terus kemudian apalagi, karena gampang dilacak. Ya. Orang yang kemudian hate speech, kemudian membuli, gampang dicari. Nah, Indonesia itu begitu habis beli kado perdana terus kemudian dibuang. Ganti lagi, ulang lagi, ganti lagi. Oleh sebab itu sebenarnya di era digital ini orang baik dan tidak itu tidak hanya amalan ya. Gampang aja niteninya. Nomor teleponnya ganti-ganti apa enggak gitu ya. Jadi nomor teleponnya gampang ganti lagi gitu ya. Jadi betul ini salah satu indikator aja gitu ya. Salah satu indikator ya, oleh sebab itulah ini yang kemudian menjadikan kita ini kurang dewasa. Oleh sebab itu sebenarnya waktu itu kita pagari Bapak dengan Undang-Undang ITE. Waktu itu Undang-Undang ITE waktu kita membahas dengan DPR, filosofinya adalah bahwa dunia realitas itu sama dengan cyberspace istilahnya, itu sama dengan real space. Jadi dunia maya itu sama dengan dunia realitas. Hukum yang berlaku di dunia realitas itu berlaku di dunia maya. Yang tidak sopan di dunia realitas juga tidak sopan di dunia maya. Tetapi karena kita ini pendidikannya kurang cukup, dianggap dunia maya itu tidak ada hukum. Oleh sebab itulah kemudian ancaman hukuman undang-undang itu dulunya diperberat. Coba bayangkan Bapak, panjenengan filosofinya dulu kita buat. Kalau kita misalkan bertengkar di ruangan ini misalkan, yang tahu hanyalah adalah orangnya. Kalau kita bertengkar di dunia maya, itu yang tahu adalah masih. Dan yang lebih berbahaya adalah apabila orang kemudian tidak suka pada seseorang, kemudian dia mengata-ngatakan yang tidak semestinya, dia tidak korupsi, kemudian dituduh korupsi, dan seterusnya. Betapa berbahayanya. Kenapa? Karena begitu diunggah di dunia maya,
Itu sifatnya tidak hanya masih tetapi abadi. Jadi sampai dunia kiamat itu besok akan gampang dilacak. Bayangkan orang yang tidak bersalah kemudian dituduh oleh seseorang yang tidak suka. Kemudian yang suatu saat yang bersangkutan tidak ada, anak cucunya besok mencari, ya, lewat mesin pencari. Suprawoto gitu ya, yang muncul Bupati Magetan. Di situ wah, nah, misalkan ada Sutonoyo Dadaparu yang tidak suka sama saya, kemudian menuduh yang tidak, bayangkan anak cucu saya, loh kakek saya dulu kok begini, coba bayangkan. Oleh sebab itulah, mari ya, kepada kita semua bahwa kita harus bijak menggunakan teknologi ini. Bahwa saya selalu mengatakan di mana-mana nyuntuko yang kadah di mana-mana. Di Magetan itu penduduknya 680.000. Kalau yang punya HP itu 500.000 dan budgetnya 1 bulan itu 100.000, itu berarti 50 miliar uangnya orang Magetan itu dibelikan untuk pulsa. Kalau kemudian kita ini hanya kita gunakan untuk hal-hal seperti yang disampaikan oleh Kiai Ainur Rafiq tadi, justru kita untuk bertengkar di dunia maya, yang keplok-keplok adalah orang luar. Kenapa? Karena pemilik operator telekomunikasi itu hampir 70% itu sahamnya pemiliknya asing, bukan orang kita. Orang lain mendapatkan manfaat, kita semua yang semakin tertinggal karena tidak bijak caranya menggunakan teknologi ini. Justru bukan untuk added value, bukan untuk kebaikan, untuk menambah kualitas diri, tetapi justru untuk bertengkar antar kita sendiri. Betapa ruginya kita ini. Sudah rugi secara ekonomis, rugi secara moral. Oleh sebab itulah, mari kita semua ormas Islam yang hadir di sini bijak menggunakan ini. Nah, oleh sebab itulah kami kebetulan dulu lama berkecimpung di Kementerian Komunikasi Informatika, tetapi nyuntuko tidak ada hubungannya dengan persoalan kementerian yang sekarang ini, gitu ya. Tapi oleh sebab itulah kami mohon marilah kita membawa Magetan ini menjadi wilayah yang sejuk. Saya di mana-mana mengatakan, mari kita buat Magetan ini walaupun kabupaten yang kecil menjadi kolam yang besar. Bukan kabupaten yang kecil menjadi kolam kecil, tetapi kabupaten yang kecil tetapi menjadi kolam yang besar. Sehingga yang hidup itu adalah ikan-ikan yang besar. Kalau anak cucu kita kelak ingin menjadi ikan besar, tidak usah keluar, cukup berada di Magetan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dan arahan beliau. Mudah-mudahan bisa kita paham dan akhirnya menambah makna daripada kebersamaan kita di sini untuk membuat Magetan yang lebih barokah. Hadirin rahimakumullah, mari untuk di ujung akhir kita ikuti uraian hikmah halal bihalal yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Fatoni, sekaligus nanti dimohon menutup dengan doa gitu. Okay. Beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magetan. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmadullah hamdan lillah alladzi shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jumdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah alladzina yad'una
ila hidayatillah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Al-hadis au kama qala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para bapak kiai, wabil khusus sahibul ma'had panjenenganipun Rama Kyai Haji Ainur Rafiq, so keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah ingkang kula hormati, panjenenganipun Bapak Bupati Magetan saha segenap Forkopimda ingkang sami rawuh. Alhamdulillah ingkang kula hormati, di tengah-tengah kita ada wakil kita yang di provinsi, Bapak Basuki, ingkang gambaripun wonten pinggir-pinggir margi ngiyanteng badhe bangun Magetan niku piyantunipun. Mugi-mugi hasil Magetan tidak maju. Ingkang kula hormati Bapak Camat saha segenap anggota Forkopimda Kecamatan Magetan, Bapak Lurah, Bapak Perangkat, Bapak RT, Bapak RW, para masyayikh, para kiai, ketua-ketua Ormas Islam ingkang kathah sanget, enten NU, Muhammadiyah, PSM, Persis, MTA, LDI dan lain-lain. Ternyata Magetan itu kaya, alhamdulillah. Hadirin hadirat, para santri, kakung putri Pondok Pesantren Hidayatullah ingkang kula tresnani rahimakumullah. Alhamdulillah dalu niki kita saged sareng-sareng silaturahim wonten majelis ingkang mulya nggih menika majelis thalabul ilmi wonten Pondok Pesantren ingkang dipun prakarsai panjenenganipun Sahibul Ma'had Rama Kyai Haji Ainur Rafiq. Niki ngalah-ngalahne MUI Magetan. Dek wingi niku nggih halal dihalal, tapi nggih namung pengurus kabupaten kalian kecamatan. Lah niki lebih besar lagi. Alhamdulillah. Wonten ngajeng pun kathah sing paring dawuh intine halal dihalal nggih ngoten niku wau. Napa sing didhawuhne ketua NU, Muhammadiyah, PSM pun disepuhi kalian Pak Bupati, kita kuliah terbuka niku. Pancen bupati kita ini kan dosen. Tetes setiap event dawuh-dawuh niku ilmiah sekali. Sesuai situasi dan kondisinya. Kula langkung rumiyin matur atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magetan. Ngaturaken sembah nuwun dumateng Rama Kyai Haji Ainur Rafiq ingkang sampun mrakarsai silaturahmi punika. Kula nggih nembe sowan menika, pancen nggih nembe diundang sepindah niki, nggih to? Lah nikilah berkahe Ramadan, nikilah berkahe anggen kita poso. Krono asile poso niku ora ditentukan pada saat bulan Ramadan. Tapi bagaimana setelah Ramadan ini kita ada nilai tambah kebaikan napa mboten di hadapan Allah, di hadapan sesama. Pramila muga-muga mawon
niki langkah yang baik dan bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Atas nama MUI Kabupaten Magetan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih niki ujung bulan Syawal insyaallah nggih. Wis pokoke halal bihalal ki ora kudu bulan bodo ngoten nggih. Wong halal bihalal ki njaluk ngapura ki awake dhewe niku sak wayah-wayah gawe dosa. Kapan gawe dosa yen nang njaluk ngapura. Atas nama MUI Kabupaten Magetan nyuwun ngapunten ingkang ageng nggih. Dumateng sedaya pihak, wabil khusus dumateng Bapak Bupati, Forkopimda Kabupaten Magetan nggih. Ugi para sesepuh, para ulama, lebih umum lagi umat Islam yang mana selama ini MUI belum bisa berbuat yang lebih banyak, lebih baik sesuai yang diharapkan. MUI sebagai ormas Islam, wadah silaturahim untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah sesuai di tingkatannya masing-masing. Dan juga sekaligus MUI sebagai khodimul ummah dan sodiqul hukumah, mitra pemerintah, dereng saged berbuat yang lebih banyak, lebih baik selama niki pramila atas nama sedaya pengurus MUI dari tingkat kabupaten sampai kecamatan nyuwun ngapunten, nyuwun doa restunipun. Mudah-mudahan MUI ke depan bisa berbuat lebih baik, lebih bermanfaat. Ini harapan kami. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Polum silaturahmi niki satu langkah untuk menuju suatu keberhasilan apapun saja. Keranten dawuhipun genah al jamaah rahmah. Kumpul rukun niki mendatangkan rahmatipun Allah. Ayate wau mun didhawuh nih wasawase qori'e Mbah Yai dawuh nih. Iki para ustaz kabeh menapa waqtasimul lahir. Menawi para yen para masayih, para kiai, para pejuang iso ngedekne negara niki yang sekian lama dijajah Londo, jajah Portugis, Jepang, yang kurang lebih 350 tahun. Kok iso merdeka? Antara lain, niku keranten ada silaturahmi. Padahal kita bayangaken zaman semonten betapa sulitnya silaturahim, masya Allah. Tapi krono ada kemauan, krono mikir umat generasi selanjutnya merasa dijajah niku mboten menak, baik secara kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi ngopeni agama mboten menak, mboten lancar, mboten aman. Maka beliau-beliaulah saling silaturahmi. Masya Allah, nah kita mau sejarah, nah Pak Bupati pun apa sejarah niku tukang nulis sejarah. Terus kita syukur sak mangke niki silaturahmi mudah sekali. Nak para yai biyen, para pejuang biyen dari Jombang ke Pekalongan, ke Demak, numpak kereta, numpak jaran. Paling pol numpak sepur niku nak bagian-bagian. Tapi begitu ada kemauan bisa berhasil. Mbah Yai Hasyim Asnari, Mbah Yai Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Wa ashabihi. Alhamdulillah kita yang mendapatkan hasilnya.
maka betapa nistanya kalau kita ini tidak sering silaturahmi. Mobil podo gadah, saya motor gadah, dalanipun alus, masya Allah. Pramila, mudah-mudahan silaturahmi yang semacam ini bisa dibangun dan lebih baik lagi. Keranten menawi wonten permasalahan niku ya di forum silaturahmi itulah. Dan yang selama ini alhamdulillah MUI itulah yang membidani. Maka MUI merupakan kumpulan dari perwakilan-perwakilan ormas Islam yang ada. Lah niki harapanipun kita ini membangun suatu kumpulan biar hidup ini lebih manfaat. Keranten Kanjeng Nabi dawaken khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang lebih bermanfaat pada manusia, manfaat untuk dirinya dan orang lain. Selama ini Pak Samsul Hidayat manfaatnya fokusnya Muhammadiyah. Setelah masuk MUI insya Allah manfaat kepada yang lain juga. Pak ya Mansur Mansurin selama ini di NU saja. Insya Allah suatu saat nanti dari pengurus MUI lebih manfaat lagi. Begitu juga Mbah Yai ini mungkin kayak manfaatnya orang mengenai hidayatullah, biar lebih manfaat untuk umat saudara. Mudah-mudahan. Terus pundi amrih kita gesang niki manfaat. Pak Bupati tiap minggu nulis manfaatnya luar biasa nih untuk generasi, untuk umat, masyaallah. Pramila saking menika, mari momentum halal bihalal, silaturahim ini betul kita ambil hikmahnya sehingga setelah Idul Fitri Ramadan yang kita lalui ini betul-betul ada hasilnya. Keranten ayatipun la'allakum tattaqun. Kita diwajibne poso selama Ramadan, disunahne tarawih, diwajibne zakat fitrah, ki ben barbodo mundak takwane. Ini mungkin salah satu indikator bahwa keberhasilan forum silaturahmi niki merupakan salah satu tanda-tanda keberkahan Ramadan kita semua kemarin. Sehingga kita akan membangun uhwah Islamiyah yang kokoh di Magetan ini dan uhwah watoniyah pemerintahan yang kokoh juga dan juga sesama manusia. Keranten memang Rasulullah diutus niku rahmatan lil alamin kados dawuh bahwa gimun wau ora rahmatan lil muslimin. Piye urip niki amrih iso ngrahmati kabeh nyang alam sapa wae apa agamane. Nak kita ningali nggih almarhum almaghfurlah Romo Ki Haji Abdurrahman Wahid, tokoh kita, presiden kita, ternyata yang mengagumi, yang merasa mendapat rahmat orang wong Nahdliyin. Semua orang Islam berdatangan ketika situ, bahkan non Muslim pun merasa mendapat rahmati sama berdatangan. Itulah kehidupan yang berfaedah menurut kami. Untuk itu mudah-mudahan kita yang ditokohkan di Magetan ini, ketua ormas ini bisa meladani para sesepuh, para pejuang negara ini dan pejuang agama Islam yang di negara kita ini. Tentunya kalau kita menengok sejarah tokoh sentral kita ya Wali Songo. Nyatanya setelah kurun
generasi Wali Songo datang di Indonesia, perkembangan Islam luar biasa, tidak bisa dipungkiri. Kita tahu agama Islam dari guru kita dari gurunya dari para aulia, para wali-wali itu. Mudah-mudahan kita bisa neladani semampu-mampu kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena tadi sudah banyak hikmah halal bihalal. Mari mohon pada Allah Subhanahu wa taala magtan ayam tentrem nggih, dados dairah ingkang mubarakah nggih, dairah ingkang aminah, dairah ingkang mardiyah dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa dzunuba ajdadina wa jaddatina wa dzunuba masyayikhina wa asatidina wa dzunuba ahli baladina wa dzunuba ulama'ina wa umara'ina wa syuhada'ina wa dzunuba ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa ambat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim waj'alna minal a'idin wal faizin was sa'idin wal maqbulin wal maghfurin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin, adkhilna jannata ma'a abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kirang langipun ngapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini telah sampai ujungnya. Tapi perlu saya sampaikan, setelah kita nanti tutup, mohon tidak meninggalkan majelis ini, dan kita harapkan bisa mengikuti sesi ramah tamah yang di timur itu terhidang ada apa itu, tahu kecap, tahu campur, Ustaz Rafiq itu istilahnya. Saya secara pribadi yang mengantarkan acara malam hari ini, ada kata kalimat yang kurang pas, mohon maaf. Selanjutnya mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.